Kasan, kajian puasa Ramadan bersama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jepara, mengupas tentang kajian keilmuan Islam, ngaji kitab Mau'izatul Hasanah, motivasi dan keteladanan, tayang setiap hari selama bulan Ramadan jam 5 sore. Simak di 94,7 FM Radio Erlisa FM, Facebook Erlisa FM Jepara, YouTube Erlisa FM Jepara, live streaming www.erlisafmjepara.com. Acara ini disponsori oleh Kapolres Jepara AKBP Warsono SH SIK MH, Direktur Unik Cargo Bapak Ajar Tri Raharja, Aulia Putri, DMA Butik dan unikstore.id, Ibu Hajah Ida Nur Saadah, DPRD Jawa Tengah, dan Ibu Ana Khomsanah, Direktur LPP Sekar Jepara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. 94,7 FM Radio Erlisa, radio aslinya Jepara menuju globalisasi dan tetap religius. Sahabat Erlisa yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, bertemu bersama Mikdad Sa'roni di program acara Kasan, kajian puasa Ramadan bersama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jepara. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang sangat baik ini ya, sahabat Erlisa, telah bersama Mikdad Sa'roni, yaitu Bapak Kiai Muhammad Mas'ad dari LBM NU Jepara. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya ini Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Dan sahabat Erlisa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini nanti kita akan ngaji bersama dengan Bapak Kiai Mas'ad. Ini nanti akan mengkaji tentang kitab Arba'in, dan tema kita pada kesempatan kali ini ya sahabat Erlisa, memaksimalkan manfaat waktu. Seperti itu Yai. Oke, mungkin sebelum Yai nanti menyampaikan sedikit terkait tema kita ya sahabat Erlisa, mungkin ini saya mau tanya ini Kiai, dari tema memaksimalkan manfaat waktu, kitab yang diambil dari kitab Arba'in, mungkin bisa dijelaskan kepada sahabat Erlisa arti atau makna dari tema yang ditampilkan. Monggo. Tema yang saya bawa pada hari ini adalah memaksimalkan kemanfaatan sebuah waktu, karena sudah kita ketahui bersama bahwa kita hidup itu memang harus punya waktu. Tanpa waktu kita berarti mati. Iya. Lah, waktu yang kita miliki ini pasti terbatas. Masing-masing orang punya keterbatasan yang berbeda-beda. Dan kita punya tuntutan untuk menggunakan apa yang kita punya untuk sesuatu yang maksimal. Untuk kebutuhan yang selanjutnya, yaitu di akhirat yang tanpa batas, kita hanya kasih Allah modal hanya seumur kita. Jadi sudah sepantasnya kita harus memaksimalkan sebaik mungkin, sebanyak mungkin, sebisa kita. Nah, inilah yang kita khawatirkan zaman sekarang, banyak orang-orang yang banyak membuat kegiatan yang kayaknya itu enggak ada manfaatnya sama sekali. Cuman buang-buang waktu lah. Buang-buang waktu dan energi. Iya, energi. Oke, itu yang menjadi dasar ya, sehingga kalau menurut di kitab Arba'in sendiri mungkin ada makolahnya yang bisa disampaikan mungkin. Untuk makolahnya saya ambil dari hadis Rasulullah SAW. Di sini diterangkan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Min husni islamil mar'i iku termasuk saking bukti bagusnya islami awa-awaan, tarkuhu utai oleh iso ninggal awa-awaan ma ing perkara la ya'nihi kang ora ana faedah apa ma ora maedai ing al mar'i. Jadi termasuk sebuah bukti bahwa keislaman yang ada di diri kita, keimanan yang masuk ke hati kita itu benar-benar mempunyai efek, bisa menimbulkan efek yang jelas kepada kita kalau kita sudah bisa mengaplikasikan diri kita, waktu kita kepada sesuatu yang semestinya. Nah, ini salah satu bukti bahwa Islam itu sudah punya
merasuk kepada kita. Itu salah satu. Jadi ini salah satu indikasi bahwa Islam itu sudah ada pada kita kalau kita sudah bisa memaksimalkan lah paling enggak memperbanyak kegiatan kita untuk hal-hal yang positif. Positif itu ya. Oke. Jadi memang memanfaatkan waktu ini sangat luar biasa ya. Bahkan mungkin kalau kalau orang yang sedang berbisnis waktu adalah uang gitu ya. Betul. Kalau mungkin makalahnya Sayyidina Ali waktu adalah pedang ya kan. Oke. Terus tadi ini kaitannya terkait meninggalkan atau hal-hal yang tidak penting. Memanfaatkan waktu ini, waktu yang yang mungkin singkat ini kita nggak tahu dari pagi ternyata udah sore ya kan. Nah ini memanfaatkan waktu biar benar manfaat khususnya di bulan Ramadan ini ya. Mungkin bisa dijelaskan ini kepada sahabat Arisa. Ini saya ambil ya. Cara kita untuk memaksimalkan waktu. Dikatakan dalam kitab Majalis Saniyah ya. Yang bagi lil insani ayyastaghila bima yanfa'uhu min qiraatil Qur'an wastighfarin wa dzikrin wa nahwihi. Seseorang ini sebaiknya membuat kesibukan untuk dia sendiri sesuatu yang punya manfaat, yang menghasilkan manfaat paling enggak kepada dirinya, syukur-syukur kepada orang banyak. Di sini dicontohkan min qiraatil Qur'an, membaca Quran iki kebanyakan memang manfaat itu untuk pribadi. Karena orang membaca Quran secara keras itu ya enggak banyak. Jadi paling enggak itu dia memaksimalkan waktunya pribadi untuk manfaat yang kembali ke dia sendiri. Wastighfarin atau mungkin masa lalunya itu pernah meninggalkan sesuatu, menghabiskan waktu di sesuatu yang enggak penting sehingga ada juga penggunaan berbentuk istighfar, minta ampun kepada Allah atas kesalahan-kesalahan yang sudah terlewat dan yang lainnya. Iya. Itu yang pertama cara yang pertama menyibukkan diri untuk hal-hal yang untuk dirinya sendiri seperti halnya membaca Al-Qur'an tadi ya karena. Terus selanjutnya kita sudah paham, sama-sama paham bahwa kita hidup itu oleh Allah dikasih seorang atau sesuatu yang memusuhi kita. Dan sudah kita ketahui namanya musuh itu sebaik apapun kelihatannya dia pasti ingin mengincar kejelekan kita. Yang saya maksud di sini setan. Fa inna syaitana yarda minhu bitadyi'i umrihi min ghairi faidah. Karena setan itu tahu untuk mengalahkan manusia itu gimana. Ya modal utama manusia berupa waktu atau umur itu disuruh untuk digunakan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dia. Otomatis secara enggak langsung orang ini sudah menyenangkan atau memenangkan setan dari sisi setan mengajak kita melakukan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Ada faedahnya tadi. Bi anna umrahu jauharun nafisun, karena dia tahu, setan itu tahu kalau kita itu punya jauhar, punya mutiara yang indah banget, yang mahal banget, yaitu umur kita, yang mana kullu nafasin minhu la qimata lahu, yang mana satu hembusan nafas kita itu kalau dinilai itu sudah tanpa nilai, banget mahalnya mahalnya. Sekarang kita bayangkan sebagaimana kita itu seandainya ingin bertemu dengan orang yang sangat kita idolakan, tapi sayangnya dia itu orangnya super sibuk. Tidak ada 1-2 menit pun yang tersisa untuk kita jagong. Ini kan kita bayangkan orang yang sesibuk itu ternyata meluangkan satu waktu sedikit saja, 1-2 menit untuk kita, itu pasti kita memberi penghargaan yang luar biasa. Nah, dari gambaran ini saya meneruskan bahwa ini saya gambarkan sebagaimana ini hadis yang menerangkan bahwa waqad warada anna bi kulli tasbihatin shadaqah wa anna man qara'a suratal ikhlasi 10 marratin bunya lahu qasrun fil jannah. Diterangkan bahwa orang yang membaca tasbih itu pahalanya seperti bersedekah. Orang yang membaca surat Al-Ikhlas 10 kali itu dia diberi bangunan yang indah di surga. Lihat saja ini apresiasi Allah kepada orang yang mau beramal yang kelihatannya kecil yang kelihatannya kecil tapi diberi pahala yang luar biasa. Ini kan karena apa? Karena dari sisi pandang waktu kita ini sesuatu yang banget penting untuk kita.
Kok kita mau meluangkan sedikit saja untuk Allah? Allah mengapresiasi seperti itu. Kayak tadi kita diberi waktu 1-2 menit oleh orang yang kita inginkan, sementara dia asalnya itu nggak bisa. Itu kita sangat-sangat mengapresiasi. Itu jadi cara memaksimalkan waktu. Ada yang dengan menyibukkan diri, ada yang memang benar-benar waktu yang sedikit mungkin. Tapi kalau memang benar-benar itu diberikan, menjadikan satu apresiasi. Ada lanjutannya ya, caranya itu masih termasuk cara. Dan ini itu nggak perlu mikir. Nggak perlu mikir. Sesuatu itu kadang tidak usah dipikir, nggak dilakukan saja itu sudah termasuk pemaksimalan waktu. Kita lihat dari hadis tadi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dengan dia meninggalkan hal-hal yang tidak penting untuk dia, tidak ada manfaat untuk dia baik dunia atau akhirat, maka secara otomatis dia adalah orang yang memaksimalkan waktunya. Karena kalau dia meninggalkan perkara yang nggak penting, secara otomatis dia istighol, dia akan menyibukkan dengan sesuatu yang penting. Nggak mungkin dia tidak melakukan nggak penting tapi nganggur. Itu nama juga menghabiskan waktu. Oke, itu ya. Jadi memang kaitannya dengan memanfaatkan waktu ini kembali ke pribadi masing-masing ya kan. Ada orang yang memang benar-benar bisa memanfaatkan waktunya sehingga kayak tadi kayak sibuk. Tapi ada orang yang memanfaatkan waktunya dengan terlalu banyak santai. Jadi kayaknya sibuk tapi sibuknya nyantai tuh. Oke, ini mungkin ya waktu itu kan sangat terbatas. Tadi yang disampaikan waktu itu kan memang ada waktunya, entah 1 jam, 2 jam dan seterusnya, memang ada waktunya terbatas. Mungkin ada cara biar memanfaatkan waktu yang terbatas ini bisa benar-benar dimanfaatkan betul-betul. Nah, di antara caranya menurut kami adalah kita memang harus menyadari betul dari diri kita, harus punya kesadaran yang kuat bahwa kita dengan modal yang kita punya tidak mungkin kita bisa menggunakan sepenuh modal kita, sepenuh umur kita, waktu kita untuk melakukan semua apa yang diwajibkan Allah, apa yang wajib atas kita. Kita sudah maklum bahwa tidak mungkin semua kewajiban kita bisa menghandle, bisa melakukan dengan sempurna. Nah, dari kesadaran ini, maka setidaknya kita tidak menambah parah kita dalam tidak melakukan sebuah kewajiban atau beberapa kewajiban. Nah, dengan tidak membuat parahnya ini gimana caranya? Yaitu kita harus meninggalkan yang nggak penting. Jadi kita harus punya jadwal yang penting untuk kita apa. Pada jam ini, pada waktu ini kita harus sudah punya jadwal. Hari ini saya ada kewajiban ini. Jam sekian ada kewajiban ini. Maka secara otomatis pada waktu-waktu yang sudah jelas ada wazifahnya, maka jangan sampai diisi dengan sesuatu yang justru menghilangkan wazifah tadi. Inilah pentingnya kita bisa membagi waktu, membuat jadwal untuk diri kita sendiri. Oke. Jadi memang kembali lagi ke diri kita masing-masing ya kan. Bisa enggak kita memanfaatkan waktu kita dengan hal-hal yang manfaat gitu ya. Bukan hal-hal yang istilahnya tidak penting muspro. Ya cuman orang itu memandang ini penting enggak itu beda. Jadi cara pandang yang beda ini kadang menimbulkan orang itu punya pandangan yang beda juga terhadap apa yang dia kerjakan. Menurut dia ini tidak muspro, tapi untuk orang lain mungkin muspro. Karena memang sisi pandang orang terhadap ini yang fauni atau ini yakni ini manfaat untuk saya, butuh saya perhatikan itu memang orang memandangnya beda. Jadi ya jelas begitu. Oke. Dan ini kembali lagi tadi ke kitab Arba'in ya. Mungkin bisa diterangkan lebih lanjut lagi terkait kemanfaatan waktu, lebih-lebih di masa saat ini. Orang-orang itu kan memang banyak rutinitas, khususnya di masyarakat kita di Jepara ini. Pagi sudah berangkat kerja, terus pulang sehingga tidak ada waktu. Nah, ini tidak ada waktu untuk mungkin silaturahim karena sudah dihabiskan waktunya untuk kerja. Nah ini
Terus ini kaitannya dengan kemanfaatan waktu dengan ibadah. Nah ini apalagi kita di bulan Ramadan ini agak melenceng sedikit ya, tapi ini kaitannya masih dengan waktu lah. Cara memanfaatkan waktu yang sangat sibuk seperti itu bagaimana Kiai? Mungkin bisa ya seperti yang saya tadi utarakan. Kita harus bisa memilah mana perkara yang ini harus diprioritaskan dan tidak. Dalam kitab ini diterangkan makna dari tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan yang enggak penting gimana? Ma la tata'allaqu inayatu bihi, sesuatu yang tidak perlu diperhatikan, tidak perlu penting-penting banget untuk diperhatikan. Walladzi ya'nil insan, lah sekarang yang penting diperhatikan itu yang mana? Minal umur ma yata'allaqu bi darurati hayatihi fi ma'asyihi wa salamatihi fi ma'adihi. Berarti yang memang penting untuk diperhatikan dan berarti harus dikerjakan adalah sesuatu yang memang ada hubungan erat dengan darurah hayah, kebutuhan pasti hidup. Kebutuhan pasti hidup, masalah bekerja. Tanpa bekerja nggak mungkin kita nyadong orang lain selamanya, nggak mungkin. Jadi daruratul hayat, apa yang memang sepantasnya kita butuhkan dalam hidup ini, memang ini termasuk sebuah prioritas. Di antaranya kerja. Fi ma'asyihi, dalam urusan kehidupannya, pekerjaannya ini memang perlu ada prioritas. Jadi otomatis itu bukan termasuk sesuatu yang di luar kemanfaatan, itu termasuk memanfaatkan waktu dengan benar. Yang kedua, wasalamatihi fi ma'adi, dia juga hanya juga punya prioritas kedua, dan ini semestinya bukan yang kedua, memikirkan keselamatan dia nanti di akhirat. Ini keselamatan di akhirat. Ini juga butuh perhatian yang penuh. Ini berarti kita harus ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Di dunia kita memang sebuah kebutuhan, kita juga nggak bisa melupakan bahwa kita butuh sesuatu, kita melubuh nggak mencarinya tapi juga di lain pihak kita juga butuh keselamatan di alam setelah ini. Ini juga sesuatu yang perlu diperhatikan benar. Oke, lanjutnya sudah itu ya. Oke, itu ya sahabat Arisa. Jadi memang memaksimalkan atau manfaat waktu ini ya tadi kembali diri kita, bisa enggak kita memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang beribadah, tidak hanya untuk dunia saja, tapi bisa untuk kaitannya dengan akhirat gitu ya. Oke, ini masih kaitannya dengan maksimalkan waktu. Jadi khususnya di bulan Ramadan ini, ya di bulan Ramadan ini kita harus memperbanyak ubudiyah, ibadah tadi disampaikan dengan memperbanyak Al-Quran, dengan memperbanyak mengaji lah istilahnya gitu. Nah, ini kadang ada orang itu yang dia tidak sempat, punya satu keinginan tapi dia tidak sempat. Apakah itu juga dia istilahnya mau mengerjakan tapi waktunya yang tidak ada. Nah ini gimana ini orang-orang yang kayak gini? Dia ingin, wah saya enak ya orang itu bisa baca Quran, tapi benar-benar orang ini sibuk sampai membaca Al-Quran itu sampai dia tidak ada waktu. Nah, ini gimana ya? Dengan kemajuan teknologi saat ini, itu semua bisa dijadikan solusi hidup. Karena Allah menciptakan apapun itu pasti ada maslahahnya. Ada maslahnya. Dengan kemajuan teknologi zaman sekarang, orang yang di jam-jam tertentu sibuk pasti dia punya kesempatan di jam-jam yang lain. Gitu ya. Tidak mungkin 24 jam itu orang kuat bekerja terus, nggak mungkin. Pasti ada saatnya dia istirahat, ada kalanya nyantai. Nah, ini kan bisa kita akali. Kesempatan yang tadi kita tidak bisa melakukannya karena keterbatasan waktu untuk bekerja dan lain-lain, kan kita bisa membuka channel-channel tertentu di waktu yang kita bisa. Gitu ya. Ini salah satu cara ya untuk kita bisa memaksimalkan waktu. Jadi memang kembali ke pribadinya, memang kalau sampai sempat tidak ada ya memang disempatkan tadi ya. Iya, di antara kesibukan ya memang kalau memang keinginannya kuat, saya kira juga akan bisa ya kan. Oke, itu kembali ke kita masih ada yang disampaikan ya untuk tadi terkait memaksimalkan manfaat waktu.
Diambil dari hadis ini juga bisa kita pahami bahwa kerusakan-kerusakan yang ada di sekitar kita, kemaksiatan-kemaksiatan dan lain-lainnya yang tidak sesuai dengan aturan-aturan Allah itu asal usulnya gara-gara orang itu tidak bisa memaksimalkan waktunya masing-masing. Di sini dikatakan fa ini kata soral insanu ala ma ya'nihi minal umur. Andai kata ini, andai kata ya. Ya, jelas sulit. Andai kata semua manusia, masing-masing individu manusia itu mau melakukan yang penting saja, yang baik saja, yang enggak terlalu penting ditinggalkan. Seandainya semua orang begitu, salima min syarrin azim, maka dia akan selamat dari kejelekan yang dahsyat. Maka musibah atau kejelekan-kejelekan yang sifatnya umum itu akan terhindar secara otomatis karena memang individu itu melakukan yang terbaik. Sayangnya ini sebuah andai. Dan itu bisa tidak mungkin ya pasti. Karena tidak mungkin orang melakukan hal yang baik semua, penting semua. Maka dari hadis ini kita bisa memahami bahwa dawuh Rasulullah itu sangat-sangat simpel tapi sangat-sangat berbobot. Lafalnya cuman sedikit tapi kalau kita kupas itu sangat-sangat hasilnya itu baik sekali. Sangat umum sekali. Oke, itu kaitannya dengan tema kita ya sahabat Erdisa, memaksimalkan manfaat waktu. Mungkin masih ada waktu ini ya yang ingin disampaikan terkait tema kita, diteruskan atau hadisnya tadi. Nah, ini ada sedikit makalah ucapan dari ulama-ulama terdahulu. Beliau mengatakan man alima anna kalamahu min amalih qalla kalamuh. Nah, ini yang sekarang lagi ngetren, orang banyak bicara, banyak berkomentar tanpa tahu apa yang dibahas, apa yang tema yang diutarakan, bahkan belum paham apa maksudnya dia sudah komentar. Antara yang dikomentari dengan komentar terlalu banyak komentarnya. Ini ulama ada yang mengatakan orang yang meyakini bahwa omongan itu termasuk amal, berarti dia sadar omongan juga termasuk dicatat sebagai amal. Qalla kalamu, maka dia akan meminimalkan omongannya karena tahu lesan ini adalah sesuatu yang tidak bertulang. Dia bisa berbicara ke utara, ke selatan, sakarepe dhewe. Kalau dia yakin bahwa omongan termasuk min jinsil a'mal, termasuk golongan amal yang nanti juga ada pertanggungjawaban, maka otomatis dia juga akan menjaga lisannya. Illa fi ma ya'nihi, maka dia akan menjaga lisan dari berkata-kata kecuali kalau memang benar-benar ada manfaatnya. Makanya ada makalah lagi. Wa man sa'ala amala ya'nihi sami'a ma la yurdihi. Orang yang tanya sesuatu yang semestinya enggak penting. Sesuatu yang enggak perlu dipertanyakan kok gayane ditakokno. Siap-siap saja sami'a ma la yurdi. Seandainya dapat jawaban yang mengecewakan itu enggak usah kecewa. Iya memang begitu. Karena termasuk omongan itu dipertanggungjawabkan kalau memang omongannya nggak penting untuk dipertanyakan, kok dipertanyakan. Seandainya dijawab yang nggak sesuai keinginan, itu ya jangan kecewa, itu sudah resiko. Karena tanyanya itu ya hanya semacam basa-basi bisa jadi. Sekarang kan banyak orang basa-basi itu. Jadi memang tadi kaitannya dengan banyak bicara. Tadi memang benar kalau dalam ilmu nahwu ada kalam itu ya. Jadi ucapan adalah hal yang berfaedah gitu. Oke, karena memang waktu kita terbatas. Ini mungkin bisa disimpulkan terkait tema kita pada kesempatan kali ini, memaksimalkan manfaat waktu. Monggo disimpulkan ya. Terima kasih. Dari ulasan siang hari ini kita bisa memahami bahwa bagaimana pentingnya kita bisa mengatur, memanage diri kita sendiri agar supaya apa yang kita miliki, kesempatan yang kita miliki, ilmu yang kita miliki dan apapun yang Allah berikan kepada kita itu bisa kita pergunakan yang semestinya.
Tidak sampai kita gunakan yang tidak semestinya. Dan ini disadari harus dari diri kita sendiri. Tidak bisa kita memaksakan orang lain untuk meninggalkan sesuatu karena orang lain mungkin punya pikiran ini penting untuk saya. Walaupun itu pikiran benar atau salah itu kita nggak bisa mengklaim harus benar salah. Kita harus punya kesadaran dari diri kita sendiri bahwa ini penting enggak untuk kita, ada manfaat enggak untuk kita sekarang atau yang masa datang. Dari kesadaran yang dalam inilah kita harapkan masyarakat kita sedikit demi sedikit bisa mengatur waktunya, bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat dengan otomatis meninggalkan yang tidak ada manfaat. Karena tidak mungkin dalam satu waktu kita melakukan dua hal bersamaan. Pasti kalau kita melakukan yang bermanfaat, otomatis kita juga meninggalkan yang tidak bermanfaat. Oke. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih Kiai Mas Ad dari LPM NU Jepara sudah ikut bersama di kajian puasa Ramadan di Radio Erlisa bersama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jepara. Dan akhirnya ya sahabat Erlisa, insya Allah kita setiap hari selama bulan Ramadan dari jam 5 sampai jam 5:30 sore kita akan bersama-sama mengaji di kajian puasa Ramadan di program acara Kasan bersama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jepara. Sekali lagi terima kasih Kiai. Oke, begitu sahabat Erlisa, insya Allah kita akan ketemu lagi di kesempatan yang lain. Akhirnya Migdad Sarani harus pamit, tetap konsentrasi, raih prestasi, jangan sia-siakan waktu supaya kita tidak merugi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasan, kajian puasa Ramadan bersama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Jepara mengupas tentang kajian keilmuan Islam, ngaji kitab Mau'idatul Hasanah, motivasi dan keteladanan, tayang setiap hari selama bulan Ramadan jam 5 sore. Simak di 94,7 FM Radio Erlisa FM, Facebook Erlisa FM Jepara, YouTube Erlisa FM Jepara, live streaming www.erlisafmjepara.com. Acara ini disponsori oleh Kapolres Jepara AKBP Warsono SH SIK MH, Direktur Unik Cargo Bapak Ajar Tri Raharja, Aulia Putri, DMA Butik dan unikstore.id, Ibu Hajah Ida Nur Saadah DPRD Jawa Tengah, dan Ibu Ana Khomsanah Direktur LPP Sekar Jepara.